Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Metin Fariskan SPD. Saya mengajar mata pelajaran antropologi di SMA 1 Kembang, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Sekaligus saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta 201900556276. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kembang. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Baik ya. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, di pelajaran antropologi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, dimulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Tolong Aldo ketua kelas dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya ingin melihat kerapian kalian. Silakan periksa kerapian kalian. Sudah rapi semua ya. Kemudian saya ingin tahu kesiapan dari psikis kalian, ya, mental kalian sudah siap apa belum? Nah, saya punya suatu permainan sedikit menghibur kalian, 365 ya. Instruksinya gini, kalau saya bilang 3, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang 6, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang 9, kalian tepuk 3 kali. Paham ya? Oke. Saya mulai. 1, 2, 3. 3. 6. 9. 3. 9. 6. 3. 3. 6. 9. Oke, tepuk tangan semua. Jadi ini kita lebih fokus ya tadinya, tapi saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Saya langsung kehadirannya. Nah, hari ini siapa yang nggak berangkat ya? Kayaknya kok banyak yang berangkat di sini. Berangkat hari ini siapa? Andika, Pak. Andika. Sakit. Oke, Andika sakit. Aldo sehat ya? Iya. Yoga sehat ya? Oke. Bagaimana kau Venus? Alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai sakit. Kita sudah masuk masa penghujan, ya. Jaga kesehatannya karena sakit tuh sepi, nggak enak ya. Tinggalan juga nanti pelajarannya, ya. Jadi cuma satu yang nggak berangkat ya, Andika Octavianus Fajri ya. Oke. Semoga cepat sembuh ya Andika. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajarannya sistem kesenian. Ya, kita sudah mengabsen kehadiran. Sekarang kita kesenian. Nah, yang pertama, bahasa dan kesenian. Kemarin kita sudah membahas mengenai sistem bahasa ya. Jadi belajar kemarin kita bahasa, dan bahasa dan kesenian itu suatu hal yang tidak terpisahkan juga ya. Karena dalam suatu kesenian itu menggunakan bahasa-bahasa tertentu sebagai media dalam menyampaikan pesan ya. Jadi saling terkait ya. Yang pertama akan saya tampilkan KD-nya. Jadi penting untuk kalian tahu KD-nya ini. Nah, kalian bisa membacanya di depan ini. Jadi itu menunjukkan persamaan dan perbedaan sosial ya. Kemudian berikutnya manfaatnya. Jadi penting untuk kita ketahui manfaat dari pembelajaran hari ini ya. Jadi kita akan memaham bagaimana kesenian yang ada dalam suatu kelompok etnik itu ya. Jadi pemahaman kita akan bertambah. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, Bapak akan sampaikan juga tujuan dari pembelajaran itu. Ya, penting sekali untuk kita tahu tujuan pembelajarannya, karena itu akan memotivasi kita untuk mempelajari apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengetahui fakta dalam masyarakat yang multi etnik. Kemudian kita bisa menganalisis sistem kesenian dalam suatu kelompok etnik. Dan yang ketiga, kita bisa mendesain suatu solusi dari permasalahan yang ada dalam suatu sistem kesenian.
ya. Kemudian kita akan menghasilkan suatu hasil karya digital ya nanti berbentuk PowerPoint ya, bisa kan menggunakan berbagai aplikasi yang cocok buat kalian. Kemudian nanti di depan kalian presentasi di depan ya. Jadi dengan percaya diri nanti. Nah, kemudian aktivitas hari ini ya kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, kita cari masalah hari ini ya. Gak apa-apa cari masalah untuk menjelaskan suatu permasalahan ya. Kemudian apa yang akan kita pelajari yaitu mengamati. Pertama kita akan mengamati video. Akan tampil video, kemudian nanti kalian berdiskusi kelompok. Akan saya bagi kalian kelompok dalam beberapa anggota. Ya, kemudian kalian menganalisis hasil diskusi kalian ke dalam PowerPoint, lalu kalian ke depan ya, melakukan presentasi dan nanti kita akan membuat suatu kesimpulan. Paham ya? Nah, oke. Selanjutnya untuk mekanisme belajar hari ini, jadi untuk masalah KD-nya sudah sampaikan, tujuan sudah sampaikan, manfaat sudah sampaikan. Sekarang bagian penilaiannya ya. Penilaiannya tidak hanya dari kognitif saja, tapi juga dengan sikap yang kalian tampilkan yang bisa saya amati dari diskusi kelompok, kemudian dari presentasi nanti ya. Tapi sifat-sifat kalian bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana kalian percaya diri menyampaikan itu kepada kalian, percaya diri menyampaikan pertanyaan ke depan ya. Itu juga saya nilai. Jadi tidak hanya kognitif saja, tidak hanya keterampilan saja, tapi juga sifat kalian juga, sikap kalian juga. Kesenian. Apa itu kesenian? Coba. Seni itu apa? Kesenian adalah segala sesuatu ciptaan manusia untuk memikat atau untuk menunjukkan rasa keindahan. Ya, bagaimana seorang berekspresi, menyampaikan suatu keindahan, itu seni, ya. Dan seni itu bermacam-macam jenisnya. Nah, ada seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni prosa atau seni tulis ya, seni kriya juga ada. Nah, mengenai macam-macam kesenian. Pertama, seni musik. Kalian ada alat-alatnya macam-macam kan? Apa saja alat-alat seni musik yang kalian ketahui? Gitar, kendang. Kalau alat-alat tradisional, musik tradisional? Gong, oke. Apalagi? Gunang, sarong, rebab. Dan ada juga itu sasando, tahu nggak sasando? Ya di uang 5.000 pernah ada kan? Nah, itu khas dari Indonesia itu. Kalau tari-tarian, tari apa yang kalian ketahui? Jaipong, gambyong, apa? Tari merak, ada apa? Barong, saman, banyak sekali tari-tarian ya. Ada tari pendet dari Bali kan? Nah, saya nggak bisa tari pendet soalnya. Nah, kemudian ada seni rupa. Jepara, terkenal dengan seni rupanya. Apa? Seni ukir, betul sekali ya. Kalian bisa lihat kalau Mulyoharjo sana, banyak patung-patung yang menakjubkan yang mungkin kalau kita yang awam itu caranya piye kayak gini ya. Kok bisa lo bikin seperti itu? Bahkan yang lebih rumit lagi relief di Seninan sana. Ya. Nah, itu kekayaan senian daerah Jepara yang kita harus lestarikan. Ya. Kemudian seni pertunjukan. Apa yang kalian tahu seni pertunjukan? Wayang, ketoprak, lenong, dangdutan. Oke, ya. Dangdutan cuma asli di Indonesia, walaupun di Amerika sekarang ada dangdut. Ya. Dangdut Amerika ada, serius. Pakainya bahasa Inggris. Loh beneran, ada. Yang nyanyi orang negro. Ada orang negro, ada kulit putih. Ya. Nah, bicara mengenai seni pertunjukan, Bapak ada video. Nah, yang akan kita amati. Ya. Penasaran? Ya, berikut akan saya play ya. Oke. Nah, ini akan saya play, silakan kalian amati baik-baik ya. Kelihatan ya videonya ya? Oke, saya play. Merdeka melalui kesenian tradisional. Perhatikan baik-baik ya. Seni saat ini kesenian untuk makin redup. Kalau bukan kita area Surabaya yang membangkitkan kesenian ini,
Siapa lagi? Nah, dari video yang sudah kalian amati tadi, masalah apa yang kalian temukan? Coba angkat tangan. Apa Venus? Semakin terkikis. Oke, ada yang lagi? Silakan angkat tangan. Apa Yoga? Kesenangan juga semakin tertinggal. Semakin tertinggal. Oke, terkikis, tertinggal punya makna yang sama ya. Jadi semakin berkurang peminatnya. Dan itu akan membuat ludruk akan semakin hilang, tergerus oleh zaman. Nah, itu jadi masalah. Bagaimana kalau ludruk punah? Mungkin anak cucu kita ke depannya tidak akan mengerti apa itu ludruk. Nah, sekarang ya sudah tahu permasalahannya, kita akan berdiskusi untuk mencari solusi dari kesenian-kesenian tradisional yang ada di negara kita. Nah, sekarang kalian berkelompok ya, bentuk kelompok seperti biasanya. Silakan berkelompok ya. Ayo berkelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang ya. Silakan berkelompok. Berkelompok seperti biasanya ya. Nah, silakan berkelompok ya. Oke. Sudah berkelompok semuanya? Nah, kalau sudah berkelompok, oke, sekarang akan saya tampilkan berikut ini ya, kalian scan QR code di atas ini ya, ini adalah ya, scan QR code di atas ini. Nah, jurnal ya. Nah, scan QR code ini berisi LKPD yang kita akan kerjakan ya. Di scan QR code-nya. Sudah? Kemudian kalau sudah, gantian yang atas, ya ini Bapak sediakan sebuah jurnal, ya silakan di scan jurnalnya, ya. Sudah? Nah, dari jurnal ini sebagai bahan kalian referensi selain dari internet yang bisa kalian akses menggunakan HP kalian, juga Bapak sediakan jurnal untuk tambahan untuk kalian mencari referensi untuk mencari solusi, ya. Nah, sudah dibuka LKPD-nya. Dah, LKPD soal yang pertama itu kalian tadi ya sudah menemukan permasalahan dari video yang kalian amati tadi kan? Nah, kemudian yang kedua ya, bisa dilihat, carilah kesenian yang kalian ketahui untuk didiskusikan ya. Jadi enggak ludruk saja, tapi boleh ludruk, tapi enggak semua ludruk ya. Nanti kesepakatan. Nah, kalau mau pilih ludruk silakan ya. Nah, di situ kemudian kalian tuangkan deskripsi mengenai kesenian yang kalian pilih ke dalam hasil karya digital kalian, yaitu dalam bentuk PowerPoint ya. Nanti kalian bisa kirim, bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk PDF ke WA Bapak ya. Nah, kemudian kolom yang ketiga kalian desain solusi yang bisa kalian hasilkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi seperti yang ada pada video ludruk tadi ya. Bagaimana itu mungkin akan bisa berdampak pada kesenian yang kalian cermati atau kalian sudah temukan kesenian yang hampir punah untuk dicarikan solusi mengatasi dari ancaman kepunahan atau terkikisnya kesenian tradisional yang kalian diskusikan. Oke. Nah, kemudian yang paling atas ya tadi kan itu mungkin ada yang ketinggalan videonya, mungkin kurang mengamati. Nah, di sini Bapak juga sediakan QR code berisi video ya. Silakan di-scan. Ya. Silakan di-scan ini ya, di-scan.
ya. Nanti buat di play, ditonton bareng-bareng kembali sebagai referensi. Udah di-scan? Udah? Nah, sekarang kalian masuk pada tahapan di mana kalian berdiskusi ya. Silakan kan cari kesenian apa yang kalian ingin diskusikan, kemudian kalian ingin cari solusi yang bisa diterapkan ya. Silakan diskusi, Bapak akan membimbing satu persatu. Bapak akan membimbing satu persatu ke bangku kalian untuk melihat progres dari diskusi kalian. Ya. Saya tanya, ya, silakan tentukan kesenian apa yang ingin kalian buat ya. Saya beri waktu 1 menit ke depan. Ya, silakan. Ya, jadi sudah ditentukan ya. Kelompok 1 apa tadi? Ludruk. Kelompok 2? Ketoprak. Kelompok 3? Lenong. Kelompok 4? Mayong. Kelompok 5? Wayang. Oke, silakan diskusi. Kemudian gunakan jurnal dan video sebagai referensi dan internet yang bisa kalian akses menggunakan video kalian, HP kalian untuk mendapatkan berbagai informasi. Ya. Saya beri waktu untuk diskusi. Dulu karyanya ya, saya mana kerjanya ini? Ya silakan ya ditaruh di itu PowerPoint ya, didesain lagi. Oke. Ya ditambahi gambar yang bagus-bagus ya. Ya. Nah, ini kata-katanya itu sudah benar belum ya? Sudah jelas apa belum? Nah, ditambah gambar yang bagus ya. Iya, Pak. Ya. Kamu bagian yang itu ya, nyari gambar ya tadi ya? Kirim ke yang buat ya? Iya, Pak. Ya. Bagus ya. Oke, nggak ada kendala ya? Ya. Aman ya? Aman. Silakan diskusi lanjutkan ya. Ya. Ini ada kendala nggak? Nggak ada. Oke. Ya, 5 menit lagi ya. Oke, tambahin lagi guys. 7 menit lagi, maaf. Salah. Ada kendala nggak di sini? Tidak. Aman ya. Nah, itu jangan lupa sisipkan foto-foto yang menarik ya. Kalau pakai Canva, gunakan template yang bagus ya, yang keren-keren, yang ngejreng ya. Jangan yang gelap-gelap, nanti nggak kelihatan ya. Kalau pakai WPS ya itu nanti dikirimnya dalam bentuk PowerPoint bisa. Kalau Canva nanti kirimnya dalam bentuk PDF ya. Ya. Sudah. Mana lihat hasilnya? Apakah ada diperbaiki? Pakai Canva ini ya. Ya, kalau kerja kelompok emang bisa cepat selesai ya. Ini oke, singkat-singkat ini ya. Masalahnya oke sudah ada, deskripsinya, tindakan yang dapat dilakukan. Oke. Ini solusinya ini ya. Oke, bagus. Nah, kelompok 2 gimana? Lihat. Coba. Yang penting isinya ya, yang penting hatinya ya. Senian daerah Ketoprak. Oke, yang dibahas apa hari ini? Ada masalahnya apa? Bagus ya. Nah, ini pakai Canva ya. Ini diedit lagi bisa kok ya. Oke, udah bagus. Tinggal kasih gambar aja.
Nah, oke. Kelompok 3 bagaimana? Gimana perkembangannya? Lihat perkembangannya, lihat dong. Lihat dong. Mana lihat. Mana lihat. Mana? Ini pakai apa ini? WPS Office ya. Senian Lenong. Oke. Nah, kemudian apa itu Lenong? Nah, ini bagi tugas ini ya? Iya. Enggak kerja sendiri toh? Kerja sama toh? Iya. Nah, ya, kerja sama. Bagus, ya, ditingkatkan lagi. Oke. Kelompok 4 bagaimana? 90%. Oke ya. Masih ada waktu sedikit lagi. Kelompok 5 bagaimana? Ngedit. Oke. Penghalusan ya. Deskripsi singkat. Oke, berapa slide ini? 7 slide ya. Ini pakainya gelap-gelapan ya. Suka gelap-gelapan. Oh, gitu. Ya. Nanti dijelaskan dengan lugas ya. Oke. Lagi waktu habis ya. Udah siap semuanya? Udah kelompok 1 oke. Kelompok 2 oke. Kelompok 3 oke. Kelompok 4 oke. Kelompok 5 siap? Oke ya. Nah, setelah ini kita akan masuk di mana kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ya, silakan dikirim ke WA Pak Medwin ya. Ya. Boleh Japri, boleh di grup ya, silakan ya. Japri itu sudah. Kelompok 5 deh, kelompok 5 sudah, kelompok 4 sudah. Oke. Kelompok 1 sudah, 1, 4, 5 sudah, kelompok 3 sama 2. Oh iya, kalau 2 ada ya ini ya. Oke. Oke, kelompok 2 sudah, tinggal kelompok berapa yang belum? 3 ya? Sudah. Oh, yang anu ya. Ini keempat ya. Kelompok 2, kelompok 4. Empat, 5, 2, 4 lagi. Aduh. Kelompok 1 belum ada masuk, Dok. Oh ya, ini udah kelihatan ketumpuk. Oke, kelompok 1 silakan maju duluan. Ya. Ya, perhatikan baik-baik ya nanti. Dari ini kelompok pertama akan maju secara berurutan sampai kelompok 5 ya. Nanti kalian acungkan tangan untuk bertanya. Ya. Kemudian pertama-tama ucapkan salam dulu. Assalamualaikum, kami dari kelompok ini ingin menyampaikan mengenai kesenian apa yang kalian angkat ya. Kalau kelompok 1 ini pakainya ludruk kayak yang di foto tadi, di video tadi ya. Nah, kemudian nanti kalau setelah presentasi silakan tutup dengan salam juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada masalah. Masalahnya yaitu modernnya kesenian ludruk. Yang kedua, deskripsikan kesenian ludruk. Ludruk adalah kesenian drama tradisional dari Jawa Timur, khususnya
Surabaya, Jombang, dan Malang. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan dan sebagainya yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musikan. Saya Aldo Febriansyah dari kelompok 4 ingin bertanya, apa sih ciri khas dari Ludruk? Terima kasih. Ciri khas dari Ludruk yaitu jula-juli, lagu bahasa Jawa yang berisi nasihat, guyonan, dan diakhiri dengan perikanan atau pontuh berbahasa Jawa. Selain hiburan, Ludruk juga sebagai sarana penerangan untuk masyarakat. Udah. Oke, gimana? Udah? Oke. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang kesenian ketoprak yang akan dibacakan oleh Kak Yulia. Baik, terima kasih. Di sini kami akan membahas tentang kesenian daerah ketoprak. Yang pertama, masalah yang ditemukan dari kesenian ketoprak. Yang kedua, deskripsi kesenian ketoprak. Dan yang ketiga, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, masalah yang ditemukan dari kesenian ketoprak yaitu menurunnya peminat kesenian ketoprak. Yang kedua, deskripsi kesenian ketoprak. Seni pertunjukan ketoprak mirip dengan wayang orang. Hanya berbeda tokoh dan tema yang dimainkan. Ketoprak adalah sejenis seni. Oke, silakan Bu Risma. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa isi cerita ketoprak? Jadi jawabannya, umumnya pertunjukan ini menyajikan kisah atau cerita legenda khas Jawa seperti Ramayana dan Mahabharata. Meski begitu, pertunjukan ini tetap diminati penonton khususnya masyarakat Jawa karena jalan cerita dan pemainnya yang berhasil mengemas cerita dengan unik dan menghibur. Apakah jawabannya sudah pas? Gimana? Udah? Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kesenian lenong. Oke, silakan. Pengertian lenong akan dijelaskan oleh Tiara. Apa itu lenong? Lenong adalah kesenian teater tradisional yang dibawakan dalam dialek Betawi berasal Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ada, saya Yoga Saputra dari kelompok 4. Apa fungsi teater lenong? Hati-hati. media untuk komunikasi pesan yang bisa terjadi di masyarakat. Gimana? Apakah ada pertanyaan lain? Bisa? Tak ada, maka kami tutup. Sekian. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Aldo Febriansyah dan baik, kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang kesenian tradisional dan cara untuk melestarikannya yang akan dibacakan oleh Yoga Saputra. Oke, silakan. Kesenian tradisional Indonesia Makyong. Apa itu Makyong? Makyong adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Di zaman dulu pertunjukan Makyong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ya, silakan bertanya. Oke. Ya. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana gerak tari Makyong? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana gerak dari tari Makyong. Yang pertama, tegak merendah, bersilang kaki, berputar kaki di tempat, bersingsut setengah lingkaran ke kiri dan ke kanan. Saya akan mencontohkannya sedikit, tolong. Baik, jadi badan ini harus tegak dan sedikit merendah. Kaki setengah menyilang baik. Tangan seperti ini tegak. Kita bisa menggerakkannya seperti ini. Lalu kita bisa ke atas.
Baik, benar. Ya. Dan sedikit memutar setengah lingkaran seperti ini. Keren ya. Iya, seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke. Cukup. Kami dari kelompok 4, terima kasih. Dan ya, bisa. Tangan ya. Keren sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Medwin dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Yang Saya dan teman saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesenian wayang kulit yang akan disampaikan pemateri saya. Oke, semateri saja. Memperkenalkan, nama saya Rangga Disaputra dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin penting tentang yang pertama, yaitu 3 poin penting. Masalah pada wayang kulit, deskripsi singkat wayang kulit, cara melestarikan wayang kulit. oke. Masalah pada wayang kulit. Masalah yang kami temukan dari kesenian wayang kulit adalah mulai redupnya kesenian wayang kulit karena era globalisasi. Deskripsi singkat. Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah ada pertanyaan? Oke, Angkasa Venus gimana? Siapa saja tokoh dalam pewayangan ya? Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya. Siapa saja tokoh wayangnya? Ya. Oke, tokoh wayangnya siapa saja? Nama: Ramayana, Anggata, Anila, Anjani, Barata, Dasarta, Hanoman. Oke, itu Ada dari pertanyaan lain? Oke. Cukup ya. Kalau tidak, saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai kesenian ya dari ludruk sampai wayang tadi. Jadi kita sudah melihat ada 5 kesenian pertunjukan yang berbeda-beda tapi punya kesamaan, ya kan? Sama-sama dengan musik, kemudian sama-sama mempunyai pesan yang ingin disampaikan kepada penontonnya. Ya, ada pesan moral, ada nilai-nilai keagamaan dan lain sebagainya. Di samping sebagai suatu bentuk hiburan. Kita sudah presentasi, kita sudah di depan menyampaikan pertanyaan dan pendapat. Sekarang kita masuk bagian kesimpulan. Nah, hari ini kesimpulannya apa? Pembelajaran dari apa kesimpulan yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan dan sampaikan kesimpulannya. Oke? Iya, enggak. Oke. Kesimpulannya yaitu terdapat banyak kesenian di Indonesia. Beberapa ada yang masih eksis, namun juga ada yang mati. Kita sebagai penerus harus bisa melestarikannya. Oke, betul sekali. Jadi dari sekian kita tahu banyak kesenian yang masih eksis sampai sekarang, tapi juga ada yang sudah hampir tidak terdengar lagi. Ya, contohnya tadi ludruk. Dahulu ludruk itu ramai sekali di Surabaya. Ya, bahkan sebagai media penyampaian suatu pesan. Ya, pada zaman kolonial dulu malah digunakan ludruk sebagai penyampaian pesan itu. Dan sebagai generasi penerus, kita harus melestarikan apa yang kita ketahui, seperti pesan dari Bung Karno. Simpan segala yang kamu tahu. Ya. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita miliki diambil oleh negara lain seperti Reok Ponorogo yang kemarin rame ya. Ya. Karena diklaim sebagai hasil budaya. Saya akan bertanya, apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Silakan acungkan tangan. Oke, Risma? Kesenian dari tradisional. Terus apa lagi? 5 kesenian dari tradisional. Mm-hmm. Juga kita berdiskusi bagaimana cara melestarikan kesenian daerah. Oke, jadi hari ini kita mempelajari berbagai kesenian tradisional di Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok etnik. Ya, tentu kita ketahui wayang kulit tadi ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur kan, di suku Jawa. Kemudian ada ludruk juga. Udah ada mayong dari mana? Dari mana tadi mayong? Sebenarnya Makyong itu asli dari Thailand, tetapi dari waktu ke waktu menyebar sampai ke Indonesia dan negara-negara Melayu seperti Malaysia, Riau, dan lain-lain. Oh, tapi dari Indonesia dari Riau ya berarti ya. Nah, kemudian lenong dari mana? Betawi. Betawi berasal dari suku
Subutawi ya, dari Jakarta. Kemudian saya bertanya, bagian mana yang kalian senangi dalam belajar hari ini? Bagian mana yang kamu senangi? Diskusi. Diskusi. Kenapa tuh kok diskusi? Karena ketika kita diskusi, kita bisa berbagi pikiran satu sama lain. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih pendapat orang-orang lain mengenai sesuatu hal yang kita bahas. Oh ya, betul. Jadi kita bisa tanya jawab ya. Iya. Karena kemampuan berpikir setiap individu itu berbeda-beda. Nah, diskusi itu akan melengkapi kekurangan dari teman. Misalkan teman kalian yang mungkin tidak terpikirkan itu, tapi kamu terpikirkan itu, dan sebaliknya juga. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang diketahui oleh teman kalian, kemudian yang kamu ketahui akan saling mengisi. Ya. Sejauh ini paham mengenai sistem kesenian? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya cukupkan sekian. Nah, sebelum kita tutup, mari berdoa. Ya, tutup dengan doa. Kalau awal dengan doa, tutupnya dengan doa. Silakan Ketua Kelas Aldo menutup dengan berdoa. Di tempat duduk siaga, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke.